Nih tipsnya setan nih ya, biar kita bongkar-bongkaran pokoknya. Kita kalau mau baca Quran, kita mau yang paling gampang dah, mau sholat duha. Pagi-pagi nih, waktunya ada, semuanya ada, suami udah berangkat pergi kerja, anak udah pada sekolah nih, waktunya duha nih. Kita mau sholat nih, setan bilang kayak gini nih, tar aja. Udah nggak usah duha dah, nggak usah duha. Pertama dia bakalan bilang nggak usah duha, nggak usah, gitu kan. Mendingan angkat telepon aja, mendingan ini aja, mendingan itu aja. Masak dulu, masak penting, masak penting, gitu kan. Pokoknya dia sibukkan kita sampai kita ninggalin gitu. Betul? Sering? Apapun aja yang mau kita kerjain dari kebaikan, langkah setan pertama tuh ngalangin kita dari kebaikan tersebut. Dah nih kan, kita lawan tan. Saya harus duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usir dah. Salat nih kita nih duha nih. Baru wudhu nih, setan gini. Iya tapi ntar aja. Si lama waktunya. Masih 6:30 loh. Masih jam 7. Waktu terbaik. Ini pinter banget setan. Terbanget, lebih pinter daripada kita. Lebih pinter daripada Ustaz Alim. Ya nggak ada kemana-mana saya bandingin sama setan teman-teman. Jadi nggak usah kagum sama ilmu saya gitu ya. Nggak ada papanya sama setan. Halim terus cemen. Kata setan gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, lebih pinter setengah mati daripada kita gitu kan. Jadi setan tuh langsung nih, kamu nggak tahu waktu terbaik buat sholat duha 1/3 pagi. Jadi sekarang belum masuk waktunya. 1/3 pagi tuh jam 9, nanti nggak tahu apa ilmunya. Gitu tuh, setan ngebisik-bisikin gitu kan, tar aja. Tujuannya dia adalah buat sampai bikin kita, ya lewat deh. Sering. Enak tersia ahli nar minat taswif. Kata guru saya Hubabah Nur menyampaikan hadis Nabi Muhammad, kebanyakan teriakan ahli neraka dari menunda-nunda. Ya ampun, coba tuh hari saya. Ya ampun, coba tuh hari saya. Gitu. Dia sedih banget ketika ngelihat amal ibadahnya, ya Allah, saya nggak ngerjain ini, saya nggak ngerjain itu, saya nunda tuh hari, saya kenapa tuh gitu. Oke, jadi kalau setan bilangin tar aja, kita bilang kagak ada ceritanya, sekarang. Lawan dengan kata-kata sekarang. Kenapa gitu? Ya entar aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Daripada main entar-entaran lebih baik sekarang. Daripada entar-entaran lebih baik segerakan. Gitu ya. Kita pun wudhu, mulai sholat duha nih. Setan masuk lagi. Dia bilang, sholatnya yang cepet dong biar keburu banyak rokaat. Biar dapat banyak rokaat, sholatnya cepetan. Jadilah kita gitu. Kayak orang beling satan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Kana na'budu wa kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata malaikat Raqib, malaikat Atid, dia baca apaan sih? Kayak Fatihah tapi kayak bukan ya. Buru-buru bener, Masya Allah. Ada yang begitu? Gitu tuh, kerjaan tuh. Kita baca Quran disuruh cepet-cepetan sama dia. Kita baca apa aja, sholawat, musuh cepet-cepetan. Ntar nih tanggal 10 nih, tanggal 1 nih besok nih. Bagus kita buat baca ayat kursi 360 kali. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. 360 kali. Itu begitu kamu mau kerjain tuh, tar aja. Begitu kita tetap pegang nih tasbih, kita mulain baca nih. Dia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet banget gitu.
Dengan pikiran buruan, biar keburu 360, biar cepet selesai 360. Masih banyak kerjaan kita. Gitu tuh ulahnya setan. Ulahnya setan tuh. Pokoknya kamu inget-inget aja tuh kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, nanti tuh kalau kita bilang nggak mau tan, saya mah lebih baik 2 rakaat tapi istiqomah, khusyuk gitu enak gitu kan. Daripada banyak rakaat tapi saya nggak bener. Dah, saya mau meruku bener, i'tidal bener, Fatihah bener, enak dah. Saya mendingan ibadah dikit-dikit tapi enak gitu. Udah. Nanti tuh setan masuk lagi dari jalur ria. Masih belum kelar nih. Udah gitu bagus bener-bener nih, dia mau jalur ria gitu kan. Begitu ada yang suami manggil atau apa gitu, telepon bunyi gitu kan. Habis selesai gitu kan. Ntar nih lagi sholat. Tujuannya biar iya seneng aja kalau orang lain tahu gitu. Giliran kita udah bilang, ya Allah astagfirullah, ini sholat juga belum tentu diterima sama Allah. Abisnya udah nih berhasil nih, kita nih nggak ada ceritanya buru-buru, semuanya enak, khusyuk apa semua. Masih itu, abis kelar nih, udah selesai nih. Setan masih juga menyuruh kita buat sum'ah. Udah selesai, ibadahnya udah selesai, orang nggak ada yang tahu juga. Orang nggak ada yang tahu juga. Tapi itu kita kayak ada rasa kepengen orang lain denger gitu. Teman-teman saya sekalian. Akhirnya suami nanya atau temen nanya gitu, kamu kalau pagi ngapain sih? Ya duha lah. Seneng buat cerita tentang amal ibadah kita gitu, seneng gitu. Maksudnya biar kenapa tuh? Biar berkurang pahalanya. Karena orang kalau ibadah rahasia dibandingkan dengan ibadah terang-terangan 70 kali lipat bandingannya. Nilai pahalanya. Andai udah nggak berhasil juga nih, kita kirain udah kelar nih kan, masih ada tips terakhirnya setan. Setan menempuh jalan masukin ujub dalam hati kita. Ujub itu teman-teman nggak harus diomongin, nggak harus diperlihatkan, tapi dalam hati, dan nggak harus ada perbandingannya bahkan. Nggak harus ada orangnya gitu. Kalau sum'ah, ria itu kan ada lawannya. Enggak, ini mah ujub tuh sendiri aja. Ngerasa kayak yang alhamdulillah sejak kapan ya saya tuh soleha. Abis mulai kenal Ustazah Halimah sih kayaknya. Gitu. Ngerasa diri tuh kayak kalau apalagi kalau ngelihat orang yang auratnya terbuka gitu kan. Kesian tuh ya. Kesian. Ya udah deh, kita doain aja, mudah-mudahan dia juga dapat hidayah kayak kita. Kayak yakin-yakin bahwa diri sendiri tuh udah dapat hidayah gitu. Kayak yakin-yakin bahwa diri ini pasti surga, sementara dia pasti neraka gitu. Serem. Setan tuh, setan. Nah, terus gimana tuh caranya tuh? Belum tahu saya akhir kehidupan saya kayak apa. Ingetin terus aja kayak gitu. Tiap kali diri merasa lebih baik daripada siapapun, ingetin diri, akhir hidup belum pasti, Husnul khatimah. Apakah husnul khatimah akhir kehidupan kita? Ataukah akhir kehidupan kita naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah? Kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala pilih saat ini beriman, saat ini di jalan taat, saat ini mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhir kehidupan kita nggak pernah tahu, teman-teman sekalian. Maka tiap kali datang ujub, astagfirullah, setan ibadah lebih banyak daripada saya. Iblis ibadah lebih banyak daripada saya. 70.000 tahun lamanya dia sujud di atas muka bumi dan sujud di atas langitnya Allah. Akan tetapi ketika diri merasa lebih baik daripada Adam, Allah pun hancurkan dia dengan sehancur-hancurnya. Gak ada manfaatnya apa-apa. Maka tinggal bilang aja, wahai diri, kita gak pernah tahu apakah Allah ridho pada kita atau enggak. Terus tawadhu, teman-teman.